Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat aman, nikmat iman, nikmat Islam. Yang nikmat-nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas asyad wal faragh. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Marilah kita renungkan terus nikmat aman ini sehingga kita bisa bermajelis taklim, bisa bekerja, bisa kemanapun dengan aman. Tidak seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu, mereka tidak aman. Nah, nikmat aman ini kita jaga sehingga ketika nikmat aman ini benar-benar kita syukuri, insya Allah nikmat aman ini akan bertahan terus, akan diberikan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina agar negara mereka itu diberi kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penting, doa kita itu sudah termasuk jihad, kita mendoakan mereka itu. Doa nahi mungkar dengan doa itu penting juga. Lepas dari kontroversi antara fatwa ulama yang menyuruh hijrah dan mereka yang berjuang di sana. Karena fatwa itu hanyalah sebuah saran, nggak harus bisa diterapkan. Karena apa? Hijrah dulu pada zaman Nabi itu ketika dari Mekah ke Madinah itu faktanya ketika hijrah ada saudara-saudara yang di Madinah mau menerima. Siap menerima, sedangkan hijrahnya orang-orang Palestina mau ke negara Islam yang lainnya itu ditutup, tidak diterima, sehingga fatwa ulama dan fakta umarok pemimpin negara itu tidak sama itu. Jadi kita jangan menyalahkan yang berfatwa untuk hijrah dan jangan pula menyalahkan orang yang masih tetap di Palestina. Memang keadaannya Allah menghendaki seperti itu, dan kita tidak harus berkecil hati nanti orang Islam di sana habis. Tidak harus berkecil hati. Karena itu sudah dinas oleh Rasulullah SAW, la taqumus sa'atu hatta yuqatilul muslimuna al-yahudi. Tidak akan tegak hari kiamat sampai orang-orang muslim itu memerangi orang-orang Yahudi, dan itu akan terjadi di sana besok. Terakhir tetap di sana bersama orang-orang Islam, bersama Imam Mahdi dan juga Nabi Isa, sedangkan mereka bersama Dajjal. Jadi pertempuran itu sampai mendekati hari kiamat. Setelah Dajjal terbunuh barulah kemudian datang Ya'juj Ma'juj itu. Ya'juj Ma'juj setelah selesai ketika umat Islam damai barulah datang angin rahmat, sehingga orang-orang yang ada iman meninggal semua. Jadi ada kemungkinan memang kita seandainya ini sudah dekat, bisa jadi kita tidak
tahu, maka kita berdoa saja agar supaya saudara kita di sana itu diberi kekuatan, ketabahan, dan juga kita berdoa semoga diberi kemerdekaan nih. Diberi kemerdekaan meskipun pada saat nanti tetap akan berperang melawan Yahudi itu pasti sudah dinas ya, hadis sahih nggih. La taqumus saatu hatta yuqatilul muslimuna al yahud. Pasti itu tidak akan tegak kiamat sampai orang-orang muslim memerangi orang-orang Yahudi. Sampai mereka lari bersembunyi di balik pohon, di balik batu, sampai pohon dan batu itu berkata, wah ya Abdullah, wahai hamba Allah, wahai orang-orang yang beriman, ini di belakangku ada orang Yahudi, datanglah bunuhlah, seperti itu, sampai seperti itu. Jadi besok itu mereka sampai tidak menemukan persembunyian, kecuali mereka bersembunyi di belakang pohon gorkot. Jadi pohon gorkot ini nanti tidak akan berbicara, hanya khusus pohon gorkot. Mulanya orang Yahudi sudah tahu itu, orang-orang Yahudi sekarang itu sudah menanam pohon gorkot untuk persembunyian seandainya kalah perang dengan orang Islam itu sudah ada, dan mereka sudah menanam sudah lama pohon gorkot. Jadi sikap kita seharusnya Ahlussunnah wal Jamaah jangan saling mencela meskipun berbeda di dalam pandangan karena memang tidak bisa, mereka hijrah itu tidak bisa untuk saat ini. Tidak seperti ketika di Mekah, terus di Madinah sudah ada menerima. Jadi orang-orang Islam di Madinah sudah siap untuk menerima. Saiki Mesir nggak menerima kan seperti itu. Jadi antara fatwa dan fakta itu memang berbeda itu. Jadi kita harus memaklumi sehingga kita bisanya hanya berdoa. Kita doakan saja mereka, dan doa kita itu seandainya satu doa saja diterima itu sudah membantu mereka. Makanya berdoa. Kalau selalu mendoakan itu di sela-sela antara adzan iqamah itu sering kalau doakan itu untuk Palestina, semoga mereka merdeka dan orang-orangnya diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita membahas tentang wajibnya sholat jamaah wajibnya datang ke masjid untuk laki-laki. Sekarang kita lanjutkan karena belum lengkap kalau bagaimana kalau wanita gitu . Bagaimana kalau wanita? Apakah wanita itu lebih utama di masjid atau di rumah? Sebelum nanti kita di Bulughul Marami bab nawaqidul wudu Jadi bab nawaqidul wudu nanti bab tentang pembatal wudu Ini kita sedikit bahas tentang bagaimana wanita apakah dia itu disunahkan untuk jamaah di masjid itu. Disunahkan atau tidak gitu. Diriwayatkan dari Anis Sa'ib maula Ummi Salamah an Ummi Salamah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihinna. Iki penting Jadi ben wong wedok-wedok iku wah aku gak melok jamaah iku piye kan ngono. Aku gak melok ning masjid iku piye. Wong wedok kan biasane ngono. Justru ternyata itu sing wong lanang sing diwajibno ning masjid, tapi sing akeh sing teko ning masjid wong wedok. Sing wong lanang malah pengine ning omah. Ya kualik to. Sing wedok pengine ning masjid. Kula niku kemarin niku pas wayah mencari mencari famili kula teng wilayah Senori. Jadi kula kan enten satu keluarga yang hilang dari catatan, mereka belum dicatat itu dicari Jadi takokno ning ngene sing tuwa itu cari, aku goleki sampai tok Senori ku di suatu desa di Senori itu ada masjid itu megah. Akhirnya ono adzan di situ kula kan langsung mampir arep melok jamaah salat. Ternyata tanteni suwi imame ki ndi. Baru teko imame tok ternyata jamaah sing lanang imam mbekan sing adzan tok niku. Sing wedok akeh, Pak. Nah, kan terbalik nih terbalik. Jadi sing wedok sing teko akeh, sing lanang mung wong loro tok. 3 kalih kula niku. Nah, iku. Nggih. Jadi napa niku terbalik nggih. Maka iki hadis nggih riwayat Ibnu Huzaimah, hadis sahih nggih. Riwayat Ibnu Huzaimah ini menjelaskan nggih dari Ummu Salamah nggih. Yakni istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihinna. Sebaik-baik masjidnya para wanita itu adalah di dalam rumah mereka. Sebaik-baik. Berarti ketika dia sholat di masjid, dia sholat di rumah, baik di mana? Baik di rumah.
menurut Allah Subhanahu wa taala sebagaimana digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Iku karena pernah ada juga ya yang mengeluh nggih ketika hadis-hadis ini disampaikan ning masjid itu terus wong wedok sepi. Padha salat ning omah. Dadi gampangane ustate sing imame ning ngono mengeluh piye santriku bar nekakno ustate ceramah tentang hadis ini menyampaikan itu. Mereka itu gak berani menyampaikan karena takut jamaah hilang itu loh asline rata-rata. Sebenarnya hadis ini sahih nggih. Ketika disampaikan wong wedok kan malah rada arasal sendal di masjid, mergo luwih utama di rumah gitu kan. Jadi rumah akhirnya jamaah wong itu berkurang gitu. Ada kasus seperti itu nggih. Sehingga memang seperti itu nggih. Pada zaman Nabi Muhammad SAW yang di masjid para wanita juga sedikit, enggak semuanya. Tapi dibolehkan. Tidak semuanya. Nek semuanya akeh wong itu zaman biyen. Bahkan sahabat-sahabat Nabi istrinya lebih dari satu rata-rata nggih. Mereka itu sing dipublikasikan nggih. Tapi yang lainnya kan tidak. Karena apa? Nek pas budal perang sahabatnya meninggal bojone dinikahkan seperti itu. Bahkan ketika ono sahabat yang bidal perang dekne ngrumat keluarganya ternyata gak balik dinikah sisan. Kan itu banyak kasus-kasus seperti itu nggih. Dadi ki biyen niku mergo apa ngrumat keluargane padha melok bidal perang kan ngono. Jadi misalnya wong loro bersahabat ngene sing satu bidal perang sing satu ngrumat keluargane sing ditinggal. Karena sing ngrumat iki mau termasuk melok untuk pahala jihad perang gantian. Kadang seperti itu. Ada yang menanggung keluarganya yang ditinggal nggih. Sehingga ditanggung sampai ternyata syahid, mulai ditanggung pisan, kebanyakan kasusnya itu dinikah sekalian gitu. Jadi wong itu wakil pada zaman Rasulullah SAW gitu. Sudah lebih banyak wanita nih, mengko apa sing lanang akeh gugur di medan perang gitu. Tapi yang datang di masjid itu sedikit gitu. Tapi tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, kan pengen gitu. Jadi khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihinna nggih. Sebaik-baik masjid tempat ibadah, tempat salatnya wanita itu adalah di dalam rumah-rumah mereka. Kemudian riwayat Imam Abu Daud nggih dalam Kitabus Shalah nggih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Salatul mar'i fi baitiha nggih. Salatnya perempuan di rumahnya itu afdalu lebih utama. Lebih utama toh min sholatiha fi hujratiha dibanding sholatnya di kamarnya. Jadi di rumah yang apa itu yang sifatnya itu tidak kamar nggih. Di rumah sing luas itu, di dalam rumah yang luas itu lebih utama sholatnya di situ daripada di dalam kamarnya pribadi gitu. Maksudnya ngoten nggih. Terus wa sholatuha fi mahdaiha dan sholatnya wanita di dalam kamar kecil nggih. yakni kamar kecil mahdaiha kamar kecil yang di situ di dalam rumah yang berguna untuk menjaga nggih barang-barang berharga di dalam rumah. Harusnya memang bukan di kamarnya pribadi, yakni mempunyai kamar khusus untuk sholat yang di kamar tersebut letaknya strategis untuk menjaga barang-barang berharga. Itu harus ada untuk wanita. Jadi diantaranya fungsinya wanita sholat di rumah itu adalah menjaga hartanya keluarganya, hartanya suaminya di rumah. Karena apa? Suaminya sudah wajib datang ke masjid. Ketika perempuan ikut ke masjid, nanti barang berharga ini dicuri orang. Itu diantara tugasnya ketika laki-laki keluar, wanita itu menjaga rumah dan isinya. Sehingga dia harus mempunyai tempat sholatan yang terbaik itu di dekat tempat barang-barang berharga. Itu ada kamaran tersendiri untuk sholati. Itu mahdaiha itu tuh. Sehingga harus punya seperti itu. Sehingga dia sholat dan juga menjaga harta suaminya ketika suaminya pergi jamaah ning masjid. Gitu. Mengko dititeni maling nek gak ono sing ning omah. Nggih. Dititeni maling nggih. Kaya nggonku dhisik wong loro-lorone budal traweh, lanang wedok budal traweh gak duwe anak, muleh entek kabeh duwike 30 juta mbok entek. Dibobol wong. Nah, itu termasuk hikmahnya seperti itu nggih. Jadi wong wedok memang jaga di rumah itu. Wa sholatu min mahdaiha afdalu min sholatiha fi baitiha. Jadi dia lebih utama daripada sholat awor barang-barang berharga tersebut. Jadi nggawe kamar khusus yang di situ bisa memantau barang-barang berharga yang ada di rumah itu lebih baik. Yang paling baik dibanding di dalam kamarnya sendiri itu. Karena ketika kamarnya itu jauh dari barang-barang berharga, tidak bisa menjaga gitu. Nah, tapi nek wis digawe ana tempat khusus, jadi tempat sholat khusus itu yang sekiranya bisa nek ana wong ning gone gudang, nek ana wong ning gone garasi iku krungu. Nah, iku tempat sing terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang fungsinya untuk menjaga barang berharga. Inilah yang jarang diketahui orang nggih. Tujuannya seperti itu. Mulane Nabi mengatakan lebih baik nggih salatnya di rumah sing awor barang berharga lebih baik
sholatnya dia itu di dalam tempat yang bisa menjaga barang berharga tersebut nih. Rawahu Abu Dawud. Nah, itu yang terbaik. Berarti jenengan sholat di rumah itu pahalane nggih lebih besar daripada jenengan sholat di masjid. Penak yo, tapi nek wong lanang ape ngono, rasa-rasan nang masjid malah donan sing lanang kan ngono. Padahal diwajib no gitu. Nek wong wedok semangat memang, termasuk jamaah-jamaah ning nggonku ku sing semangat iki rata-rata wedok nggih. Memang seperti itu nggih, memang seperti itu. Enggak masalah, tapi dia mendapatkan pahala lebih banyak ketika dia sholat di rumah dibanding nggih di masjid nggih. Terus kemudian bagaimana jika dia ke masjid? Boleh-boleh saja, tapi ada syarat-syaratnya. Jadi syaratnya ke masjid, nggih. Pertama, minta izin suami, dapat izin. Kedua, tidak memakai minyak wangi. Minyak wangi sing kira-kira nek dhewe liwat mambu itu lho maksudnya. Tapi nek minyak wangi sekedar misalnya apa iku Rexona bat kelek, ben gak kecut, nggih, untuk menjaga supaya tidak bau, maka tidak masalah. Utawa bajunya dicuci dengan cuklin kan bau cuklin itu tidak masalah nggih. Nah, beda nggih. Jadi minyak wangi yang dimaksud seperti itu nggih. Jadi tidak memakai minyak wangi nggih, tidak ikhtilat. Campur lanang wedok nggih. Dan ditambahkan lagi oleh ulama madzhab itu menjauh dari laki-laki karena wanita semakin jauh dari laki-laki maka dia itu semakin mendapat pahala lebih banyak ya, ketika dia ibadah di masjid ya. Semakin dekat dengan laki-laki maka dia mendapat pahala lebih sedikit ya. Seperti itu ya. Itu masalah soft itu ya. Nah, nanti insya Allah di akhir tak bahas masalah soft gitu. Kemudian hadis Ibnu Umar ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tamna'u ima Allahi masajidallah. La tamna'u, janganlah kalian yakni para laki-laki nggih, para kepala keluarga nggih. La tamna'u, janganlah kalian mencegah ima Allah, hamba-hamba perempuan Allah masajidah nggih. Pergi ke masjid nggih. Masajidallah, pergi ke masjid Allah. Tapi nek anake sampean perempuan, istrinya sampean perempuan, jelas perempuan nggih. Niku minta izin pergi ke masjid, tidak boleh dilarang, wajib diizinkan. Tidak boleh dilarang. Kenapa wajib? Sebagaimana Ibnu Umar menasihati anaknya, termasuk anaknya Bilal bin Abdullah bin Umar itu dinasihati. Dikai sabdane Nabi Muhammad SAW, la tamna'u ima Allah masajidallah nggih. Jarene Ibnu Umar, demi Allah aku akan melarang istriku datang ke masjid. Terus kemudian beliau nggih, anake dhewe dicela oleh Ibnu Umar nggih. Anake ki ambak niku. Dimarahi oleh Ibnu Umar. Rasulullah SAW menyuruh untuk mengizinkan, kamu melarang itu. Tetap harus diizinkan ya. Mungkin ada sesuatu ingin ketemu sesama ummahat nggih. Mungkin ingin sesuatu yang dibahas nggih di ummahat tersebut, atau mungkin di situ nggih, terutama ketika di masjid ada kajian terus suaminya gak iso ngajari ilmu. Nah, itu harus diizinkan itu nggih. Jadi ono hajat gitu. Ono hajat ngaji gak apa-apa nggih. Jadi boleh nggih, hajat ngaji nggih. Iya, tidak ngaji memang daripada tidak bisa mengajar sendiri atau bahkan dia ulang dhewe iki malah gak gelem nampa ya to. Walah kowe. Ya kan ngoten, tapi nek dijak ning gone masjid sing ngaji Pak Ustad, Pak Kiai utawa ulama sing ngaji, dia akan menerima nasihat itu. Nek dinasihati bojone dhewe nganggur meneh roh mendinane wisan kan ngoten. Dia porem dhewe ngono kok Pak, kan ngono malih repot. Nah, itu boleh nggih. Jadi nanti tergantung keadaan nggih. Tapi bukan berarti nggak boleh secara mental, tidak. Tetap ketika minta izin, terutama nggih, ada kemaslahatan di situ, yakni ada majelis taklim dan lain sebagainya, mungkin di masjid, maka itu lebih baik diizinkan nggih. Kalau perlu memang diajak ya, untuk tujuannya tolabul ilmi nggih. Tapi dengan syarat tadi, yakni menutup aurat nggih, tidak memakai wewangian nggih. Karena di situ akan melewati orang laki-laki. Kecuali jika di majelis tersendiri, nggih, sesama wanita tersendiri, diduga kuat tidak melewati seorang laki-laki, maka pakai minyak wangi nggak apa-apa. Sesama nggih, atau sesama keluarga sendiri, nggih, sesama
keluarga sendiri, maka tidak apa-apa itu. Pakai minyak wangi itu. Yang tidak boleh apa boleh mari kok liwat wong lanang ku mambu minyak wangi ku sahabat lho. Ana wong wedok wis ruwapet cadaran lah. Nggih, padahal wonge tuwek elek misale, gak ketok kan. Pakai minyak wangi serbul mesti ngene wong lanang iku. Mambu sahabat itu pasti itu nek wong normal kan ngoten. Ya gak masalah itu, yang jelas menimbulkan fitnahnya itu nanti kan seperti itu. Mulane minyak wangi itu memang seperti dari penelitian juga memang minyak wangi itu mendatangkan syahwat lebih kuat itu. Mulane nek wong wedok iku nek nang omah iku dianjurkan pakai minyak wangi nggih. Suamine ben semakin sayang nggih. Terus berdandan yang menarik nggih. Tapi terbalik nggih. Terbalik ape budal ning pasar iki menor itu. Tapi nek omah gak tahu. Sakjane nek bar masak, bar apa pekerjaan rumah sudah selesai, itu berdandan wong itu seharusnya kan seperti itu. Tapi nek wis selesai kabeh, tapi nek nyapu apa ya ndak kan ngono. Nah, tapi ketika selesai menunggu suaminya pulang itu berdandan. Tapi sak ngertiku iku nek metu ning njaba kabeh rata iku jenenge memang watak asal memang seperti itu gitu. Malah liwat mbak sudah motor saya gang 10 meter iki saya enek ambune. Lah iku yang dilarang Rasulullah yang seperti itu gitu. Yang seperti itu nggih. Yang dilarang. Gak usah pakai minyak wangi ketika mau keluar gitu. Ya nek Rexona yo harus. Nek ambune kecut e bojone kaya wah yes merek rasa-rasen itu. Jadi jangan melarang nggih. Ning riwayat liyane la tamna'u nisa'akumul masajida wa buyutahunna khairul lahunna. Riwayat Abu Daud tentang dalam bab maja'a fi khurujin nisa ilal masjidi. Dadi ana bab ning gone Sunan Abu Daud iku maja'a fi khurujin nisa ilal masjidi. Jadi wanita keluar ke masjid itu. Mulane la tamna'u, janganlah kalian para laki mencegah nisa'akum wanita-wanita kalian al masjida pergi ke masjid. Terus kemudian dilanjutkan oleh Nabi, ojo mbok cegah bojo manam wedok iku budal ning masjid. Tapi jadi Nabi wa buyutahunna khairul lahunna, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Ganjarannya luwih akeh ning omah isekan kan ngoten. Abu Daud. Terbalik bikinane ya wong lanang wajib gak budal dosa. Dengan tafsil perincian. Nah, kemudian nggih ada lagi nggih. An Abi Hurairah dalam riwayat Abu Daud lagi nggih, dan juga riwayat riwayat Abu Daud nggih. La tamna'u ima Allahi masajidallah nggih. Janganlah kalian mencegah nggih hamba-hamba perempuan Allah pergi ke masjid. Walakin tetapi liyahrujna, hendaklah mereka para wanita keluar nggih, wa hunna tafilat. Dan mereka itu dalam keadaan tidak pakai minyak wangi. Itu anjurannya Nabi memang seperti itu. Jangan pakai minyak wangi. Akeh kan wong pakai minyak wangi nek dilipati semerdul. Jadi minyak wangi ini wong wedok iku anjurannya Nabi itu yang warnanya kelihatan tapi baunya tidak menyengat gitu. Jadi baunya tidak menyengat, warnanya kelihatan. Nek corok ini misalnya Rexona dan sebagainya, tapi sudah menghilangkan bau tapi tidak bau wanginya tidak menyengat, tapi bau badan sudah hilang. Itu minyaknya perempuan. Adapun minyaknya laki-laki itu gak ada warnanya ya, tapi baunya menyengat ya. Justru wong lanang nek liwat baunya serbul itu tidak masalah. Itu wong lanang, bedanya di situ ya. Nah itu ndak boleh. Dan semua ulama fatwanya seperti itu nggih. Enggak ada ulama yang mensunahkan wanita pergi ke masjid. Sunnah saja tidak, hanya mubah, boleh. Jadi kula selama ngaji belum ketemu nggih, wanita sunah pergi ke masjid itu belum ketemu. Yang ada itu mubah nggih. Mubah itu boleh. Tapi Ustaz fatal. Napa? Ustaz menganjurkan ke masjid ada. Tapi nggak pakai dalil itu. Nah itu. Tanpa dalil itu. Nggih. Tanpa dalil itu. Kemudian nggih, di antarane pernah juga pada zaman Nabi itu wanita pergi ke masjid itu mereka menutup kepala mereka, yakni pakai kerudung, yakni menutup aurat lah intinya seperti itu.
Sehingga apa itu tidak kelihatan dan juga tidak terlihat oleh laki-laki nggih. Bahkan di dalam bab-bab kitab Sunan dan juga kitab Bukhari itu disebutkan bab tentang keluarnya wanita ke masjid malam hari. Jadi yang ditekankan itu boleh keluar di malam hari, yakni maghrib, isya, subuh, sehingga samar wong lanang gak roh. Gitu. Zaman kibiyen kan gak ono listrik kok saiki ora ketok tenan. Nggih, dadi isya melok jamaah, berjamaah langsung mulai gitu. Bahkan carane ngeten dulu. Jadi ketika berjamaah bersama Rasulullah, Rasulullah diam dulu, kemudian menunggu wanita-wanita itu buyar. Wanita buyar, lagi wong lanang buyar, sehingga gak papasan itu. Maka papasan terus apalagi ngobrol-ngobrol itu efeknya besar. Menimbulkan fitnah, apalagi bukan muhrim nggih. Menimbulkan fitnah nggih. Ning gone tetangga kula niku riyen nonton masjid. Ada iki contoh fitnahe nggih. Fitnahe besar iku. Ning kono ana imam rawatib itu sudah puluhan tahun menjadi imam rawatib. Istrinya sakit lama. Kemudian ada jamaah, padahal tempat jamaah itu sudah terpisah nggih. Ono satire gak ketok. Tapi nek buyar kan iso petuk, iso omong-omongan kan. Gitu. Akhirnya ternyata ada ono jamaah wedok nggih, suaminya juga sudah meninggal. Gitu. Wis tuwek itu. Umurnya mungkin sudah berapa ya? Ya sudah 60 tahunan lah. Lebih dari 50 tahun. Wis tuwek ya. Terus bareng ternyata setelah jamaah ternyata sering ketemu mereka. Sering ketemu. Nah, terus bareng lama orang mungkin nggak menghiraukan, ternyata mereka akhirnya berbuat selingkuh di dalam masjid, di tingkat masjid itu. Iya, itu sampai akhirnya konangan ya, sing ngunangi sapa? Sing ngunangi keluarganya sendiri. Keluarganya diri bareng keluarganya awake langsung ugil. Langsung mulai wong-wong dikandani langsung diparani digerebek kok. Langsung imam masjid ini akhirnya apa? Dipecat dari imam masjid dan bahkan anak-anaknya yang mau muadzin terus semuanya nggak adzan. Itulah fitnah. Di antara fitnah imam masjid puluhan tahun, Pak. Terfitnah sampai seperti itu. Wallahu taala alam. Itulah karena makanya nanti imam madhab termasuk madhab 4 itu membahas tentang wanita baik muda maupun tua yang masih menarik datang ke masjid. Itu ada pembahasannya sampai seperti itu. Dikei yang masih menarik ya, wong tua ono sing menarik, Pak, gitu loh. Sing tertarik ya wong tua kan ngono. Kemungkinan, tapi kadang enggak wong wedok tuwek lah sing tertarik kadang anak muda. Mulane ono pernikahan wong wedok tuwek ambek bocah sik enom sik Joko kan ngoten ada juga nih. Bisa itu kan ngono. Itulah di antara bahayane nggih. Rondo sunti. Wallahu taala alam aku ora paham yo. Jarene sing suweke mandi nek rondo nikah untuk Joko niku to. Nek wong Jawa kan ngoten modele. Wallahu taala alam nggih. Ini itu di antara bahayane nggih. Makanya kita harus hati-hati nggih. Kemungkinan itu banyak terjadi nggih. Sing tak critakno mau digawe pelajaran nggih. Mulane hati-hati nek gak ono bener-bener ada kebutuhan, ada hajat itu berdialog atau ngobrol ya, dengan wanita yang lain itu dihindari. Nek gak ono hajat, nek ono hajat gak masalah, halal dan sah nggih. Kayak dagang, kayak ada keperluan apa itu enggak apa-apa. Tapi nek ngobrol-ngobrol nganggur itu hendaknya dihindari nggih. Hendaknya dihindari. Kecuali ada perlu-perlu nggih. Mergo bahaya nggih. Jadi awal dari perselingkuhan, awal dari perbuatan zina itu dari yang sedikit demi sedikit, gak mungkin langsung moro-moro kenal petuk langsung ya gak mungkin, mesti bertahap nih, bertahap dari sedikit demi sedikit nih. Jadi nenggone hadis Ibu Aisyah nggih, qalat beliau berkata, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli al-fajr fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat mutalaffi'at fi murutihinna thumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun. Jadi laqad kana nggih, sungguh adalah Nabi Muhammad SAW dulu sholat fajar, sholat subuh nggih. Dan para wanita datang ikut jamaah sholat subuh nggih. Mereka dengan menutup kepalanya nggih. Kemudian mereka kembali ke rumah-rumah mereka tanpa seorang pun mengetahuinya. Jadi wong lanang gak ono sing roh.
Maka buyar dhisik, wong lanang lek buyar. Padahal subuh-subuh kan ra keton. Nah, sifatnya sampai seperti itu dulu dalam rangka menjaga menjauh dari laki-laki. Nah, saya ini malah ngejelek. Heeh. Gitu. Melae nek cara Ibunda Aisyah nggih, seandainya Nabi Muhammad SAW tahu kelakuan wanita saat ini, yakni saat Nabi sudah meninggal, apalagi saat ini sekarang nggih. Maka niscaya Rasulullah itu akan mencegah wanita untuk pergi ke masjid. Itu pendapatnya Ibunda Aisyah gitu. Karena apa? Karena sudah tidak sesuai, gak seperti pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi ning riwayat liyane iku idza sta'dzanakum nisaukum billaili ilal masjid nggih. Jika nggih istri kalian nggih meminta izin kepada kalian di malam hari ilal masjid untuk pergi ke masjid, fasta'dzanu lahunna, maka izinkanlah. Ada riwayat yang seperti itu nggih. Karena memang di dalam bab-bab itu adalah khurujun nisa apa itu ilal masjid billail pada malam hari karena lebih aman dari fitnah itu. Wallah taala alam. Tapi nek tetangga masjid insyaallah gak bahaya, perek-perek kok. Insyaallah gak bahaya. Tetap boleh-boleh saja nggih. Kita tetap tidak boleh melarang karena apa? Karena syariat pada zaman Nabi membolehkan itu, di belakangnya apapun alasannya tidak boleh melarang. Karena Nabi dan Allah sudah tahu yang ke depan itu akan seperti apa, orang sudah tahu. Makanya tetap hukumnya mubah nggih, boleh. Ora kok berarti itu hanya pemikirannya Ibunda Aisyah nggih. Ya ini seandainya Nabi tahu pasti dilarang itu. Seandainya saja masih seandainya tidak dipakai, bisa dipakai hukum. Karena apa? Dipakai dalil oleh Bilal, yakni Bilal bin Abdullah bin Umar itu dimarahi oleh Abdullah bin Umar. Dimarahi sean. Gak oleh, tetap harus dibolehkan. Meskipun keadaannya seperti ini. Itu menurut Abdullah bin Umar tetap boleh. Asal iku mau minta izin suami, tidak memakai minyak wangi, tidak ikhtilat. Terus kemudian nih, hadisnya tidak boleh pakai minyak wangi lagi, yakni dari Abu Hurairah nggih, ayyumam ra'atin asobat bakhuron fala tajhad ma'anal aisya al akhirah nggih. Barang siapa yang mengenai dia itu bukhur, yakni wewangian, fala tajhad ma'ana al isya. Janganlah dia itu nggih datang bersama kami dalam sholat isya. Gak oleh melok sholat isya. Terus Nabi Muhammad SAW ini khusus ning isya, tapi ada hadis umum, yakni riwayat Imam Muslim lagi, idza syahidat ahada kunnal masjidah fala tamassatiban nggih. Nah, ketika salah seorang di antara kalian para wanita nggih hendak hadir nggih ke masjid, maka janganlah menyentuh minyak wangi. Yakni gak boleh pakai minyak wangi gitu. Jadi minyak wangi itu memang bahkan yang riwayat hadis itu fahiya zaniatun, yakni maka wanita itu adalah wanita pezina, yakni apa? Wanita yang memakai minyak wangi terus keluar dengan tujuan agar supaya nggih bau wanginya itu dicium oleh laki-laki yang diliwatinya. Nah, iku ono ngonone lho nggih. Mulane ketika dia dimungkinkan tidak melewati laki-laki maka dibolehkan. Misalnya mbek keluargane numpak mobil, apa dolan juga ning gone anake misalnya kan, maka dia pakai minyak wangi nggak ada masalah, tidak ada kemungkinan melewati laki-laki lain, maka itu dibolehkan. Harus ada rincinya seperti itu, nggak mutlak tidak boleh ndak. Ya, atau mendatangi sesama jamaah wanita dan dimungkinkan dugaan kuat tidak melewati laki-laki maka juga dibolehkan. Jadi ada rincian seperti itu, nggak harus kok nggak boleh total tidak. Ada rincian. Semuanya tafsil, ada tafsil. Ora kok anggar ambune wangi terus anggar bojone apa nganggo wangi ojo haram. Enggak, lihat-lihat mau kemana dia itu kan. Terus lewatnya mana? Apakah pakai mobil mbek sampean terus tok omahe anake? Ndak ada masalah itu. Ndak ada masalah gitu. Karena ning hadise iku apa iku di situ famarrat ala qaumin. Kemudian dia melewati suatu kaum, yakni wong lanang. Terus liyajidu min rihiha, agar supaya baunya dicium oleh laki-laki tersebut. Maka yang inilah yang dinamakan fahiya zaniatun, inilah yang dinamakan wanita pezina sengaja sengaja wangi-wangi terus ngliwati wong srepet ngono kan ngono. Lah itu yang dilarang. Tapi kalau tidak seperti itu masih dibolehkan. Ada rincian .
Terus bagaimana pendapat imam madhab? Imam madhab termasuk imam madhab apa itu madhab Hanafi. Terus kemudian madhab Maliki, Imam Malik. Terus kemudian madhab Syafi'i. Terus kemudian madhab Ahmad bin Hambal. Mayoritas mereka itu apa itu mengatakan mubah sama sebagaimana di hadis, jadi boleh. Dan juga mengatakan makruh bagi wanita muda ataupun wanita tua yang masih menarik gitu. Masih menarik sahabat, maka itu dihukum makruh oleh para imam madzhab nggih. Secara umum mereka memakruhkan, malah makruh gak sido mubah, malah nek wonge ayu nggih. Sekiranya menarik sahabat iki, maka dikatakan makruh oleh ini ulama madzhab lho nggih. Nah, nggih wis bener niku nek wong itu. Jadi mazhab Imam Malik nggih di antara ulamanya mengatakan nggih, mereka memakruhkan wanita yang masih muda hadir sholat berjamaah di masjid. Karena berdasarkan perbuatan para sahabat di mana pada waktu itu tidaklah diketahui para wanita mereka yang masih gadis atau yang muda-muda keluar ke masjid. Sing ono anak-anak. Anak-anak wanita ada, tapi gadis-gadisnya itu enggak ada riwayat meriwayatkan bahwa gadis-gadis anak-anak remaja datang ke masjid. Yang ada adalah ummahat, ibu-ibu. Mereka mazhab Malik mengatakan kalau seandainya para wanita turut ke masjid, maka masjid dipenuhi mereka dan melebihi laki-laki. Adapun hadis Ibnu Umar, janganlah kalian larang wanita-wanita kalian ke masjid dan rumah mereka lebih baik bagi mereka. Maksudnya adalah keluarnya mereka menuju masjid boleh, namun meninggalkan perbuatan tersebut lebih disukai. Jadi pendapatnya mazhab Imam Malik secara umum. Terus kemudian pendapat Imam Syafi'i dalam mazhab Imam Syafi'i, yakni Imam Al-Mawardi berkata, minas sunnati lahunna as-sholatu fi buyutihinna dunal masajid. Jadi termasuk bagian dari sunnah bagi perempuan adalah sholat di rumah-rumah mereka. Bahkan sing sunnah sholat di rumah dunal masajid, bukan di masjid-masjid. Jadi sampean omah malah oleh ganjaran akeh malah penak. Sing wong lanange pengen nang omah. Kapiye tapi nek kula nggih seneng teng masjid. Nggih secara umum masyarakat sing tandha nggih, secara umum masyarakat niku lho nggih. Nek kula nggih seneng teng masjid. Begitu juga Imam An-Nawawi nggih. Imam An-Nawawi juga mengatakan apa itu lebih afdol di rumah nggih. Sebagaimana hadis Ibnu Umar nggih, yakni wa buyutuhunna khairul lahunna. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan nggih, faida aradatil mar'atu hudurul masajidi marijali fa in kanat sabatan aw kabiratan tustaha kurihalahal huduru wa in kanat ajuzan la tustaha lam yukrah. Iki pendapatnya Imam An-Nawawi nggih. Maka jika wanita itu ingin datang ke masjid beserta jamaah laki-laki, maka jika wanita tersebut adalah muda ataupun tua yang dia menarik, masih menarik, masih cantik, kurihalaha, dimakruhkan baginya. Imam Nawawi juga mengatakan makruh. Nek kula tetep mboten makruh, nek kula anut ning ngene hadis mawon. Yakni apa? Mubah iki. Iki aku kok nyampekno pendapat Imam Madzhab iki. Wa in kanat ajuzan la tustaha lam yukrah. Nah nek kira-kira sing hadir ke masjid itu tidak sudah tua, tidak menarik, maka tidak makruh. Itu menurut Imam An-Nawawi. Sama pendapatnya hampir sama semuanya termasuk mazhab Hambali juga. Mazhab Hambali itu mah jarang disampaikan Mazhab Hambali diantaranya mereka Al-Buti menjelaskan diperbolehkan bagi para wanita ikut salat berjamaah bersama kaum laki-laki selama mereka tidak mengenakan wewangian dan izin suami. Terus wa yukrahu huduruha ay jama'atar rijal lihasna'a syabatin au ghairiha li'annaha mudinnatal iftitan wa yubahul hudur li ghairiha ay ghairil hasna
tafilatan ghairu mutatayyibatin bi idzni zaujiha wa baituha khairul laha saya ngono. Jadi dimakruhkan nggih hadir ke masjid para wanita untuk berjamaah bersama kaum laki-laki, yakni enggak masjid khusus. Beda nih masjid khusus ono masjid khusus wanita, beda nanti nggih. Bagi wanita yang cantik nggih, muda ataupun tua. Karena sesungguhnya wanita cantik yang muda tua tersebut adalah mendatangkan fitnah. Dan dibolehkan hadir nggih li ghairiha, yakni selain apa muda dan cantik dan tua cantik tadi nggih, yakni ai ghairil hasna nggih. Bagi mereka yang sudah tidak cantik, tidak menarik, maka dibolehkan mubah. Dengan syarat syai'an tafilatan ghairu mutatayyibatin bi idzni zaujiha nggih. Dia itu menjauh nggih, yakni menjauh dari laki-laki, tidak pakai mewangian dan izin suami. Bisa ono menjauh dari laki-laki gitu. Ya, orang jarak pengen berpapasan, juga jarak pengen ngobrol dengan laki-laki. Terus kemudian cek wabe itu khairul laha. Wis ngono sik omahe iki sik luwih apik bagi dia gitu. Mulane ning gone masalah barisan kae khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik safnya laki-laki itu di awal dan seburuk-buruk safnya laki-laki di belakang. Maksudnya perempuan. Seburuk-buruk softnya laki-laki kok di belakang. Oke. Seburuk-buruk softnya laki-laki di belakang. Jadi sebaik-baik softnya laki-laki di depan dan seburuk softnya laki-laki itu di belakang. Yakni seburuk-buruk maksudnya pahalanya saya sing pahalanya akeh di depan. Buruk bukan berarti haram bukan gitu. Terusan wa khairu sufufin nisa'i akhiruha gitu. Sebaik-baik softnya wanita itu di belakang akhir. Wa syarruha awwaluha. Seburuk-buruk softnya perempuan itu di depan. Iku maksudnya apa? Maksudnya iku di depan itu pahalanya lebih sedikit. Mulane zaman Nabi itu soft laki-laki, nggih, di depan, terus kemudian belakangnya soft anak laki-laki. Terus belakangnya lagi soft anak perempuan. Agar supaya wanita semakin jauh, terus belakangnya lagi soft perempuan secara umum itu. Itu adalah aturan soft menurut keterangan para ulama termasuk Sayyid Bibas dan lain-lain. Aturan soft bagi masjid yang tidak ada penghalangnya. Aturan soft bagi masjid yang tidak ada penghalangnya. Artinya apa? Nek tidak ada penghalangnya sing pol guri iku wong wedok luwih utama. Tapi nek ana penghalangnya sehingga tidak bercampur dan benar-benar terhalang, maka soft wanita yang terbaik juga di depan. Ya ini soft wanita loh nggih, di depan. Mulane nek wanita jamaah sesama wanita sendiri, iku soft paling utama tetap di depan, bukan di belakang. Ngerti maksud kula nggih? Jadi nek wong wedok ambek wong wedok jamaah sing imami ya wong wedok misale, maka soft depan itulah yang paling utama itu. Jadi itu rincian para ulama. Terus piye imame? Imame gak padha nek wong wedok ambek wong lanang. Imame di tengah-tengah soft pertama. Jadi wong wedok nek salate jejer, ora maju ning ngarep gitu. Terus sebagaimana yang dipraktekkan Ibunda Aisyah. Jadi ora kok koyo wong lanang ning ngarep terus barisan guri ndak, di tengah-tengah soft. Imame itu untuk wanita itu. Di tengah-tengah soft depan. Terus kemudian soft belakang, jadi soft depan itulah yang paling utama ketika dia jamaah sesama wanita nggih. Ora kok ngarep guri koyo wong lanang mboten nggih. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi nek umpama masjid iku ana, mulane termasuk Syekh bin Baz juga ditanya tentang masjid yang sudah tertutup. Kanggo wanita ana dhewe nggih, ditempatkan ruangan tertutup sendiri. Nggih, terus kemudian karena ada kasus nggih. Nek masjid itu ada tempat yang tertutup, terus wanita bisa itikaf di situ. Terpisah dengan laki-laki, dan ternyata ada seorang wanita yang berpaham tentang soft ini akhirnya wis tertutup tapi mangguk ning pol guri, mengko dijak mengarep ngisi sop ngarepe wanita gak gelem. Alasannya apa? Alasannya hadis ini. Kemudian ditanyakan kepada Syekh bin Baz. Kemudian dijawab pemahamannya tidak seperti itu. Kalau sudah benar-benar terpisah, maka soft terbaik bagi wanita itu adalah di depan. Karena apa? Wanita itu adalah bagian dari laki-laki. Yani sebenarnya kalau terpisah sendiri-sendiri, softnya dia yang terbaik juga di depan. Tapi nek terbuka kok ngene iki umpama digawe sop lanang wedok ya sing mburi kono sing wedok sing paling apik itu. Ya bedanya seperti itu ampun nggih. Jadi untuk masalah itu insyaallah selesai nggih, kula anggap selesai karena memang penjelasannya seperti itu, enggak ada pernah para ulama itu menghukumi sunnah wanita pergi ke masjid nggih. Dan Nabi Muhammad juga tidak yakni mubah
boleh diizinkan gitu. Jadi seperti itu. Dan pahalane bagaimanapun ya, meskipun mereka memenuhi syarat-syarat, pahalane tetap lebih besar sholatnya dia di rumah. Apa, Bu? Orang tengene Mekah niku kan campur baur. Nek Madinah mboten Mekah. Itu nanti insya Allah ada pembahasan tersendiri karena nanti ada hubungannya dengan umroh dan haji nggih. Jadi bukan berarti terus akhirnya enak omah wae ora usah budal umroh, enggak seperti itu. Itu nanti ada pembahasan di bab tersendiri. Jadi tetap itu ada kekhususan tempat nggih. Yakni barokah tempat tersendiri, jenengan nek salat di sana pun dapat misalnya di Masjidil Haram 100.000 kali sholat itu sama sebagaimana didapatkan oleh laki-laki, itu khusus Bu ya. Jadi tidak dimasukkan dalam pembahasan ini gitu. Yang perempuan atau nggone hotel enggak seperti itu khusus ya. Di Masjid Nabawi sekarang wanita khusus di belakang dibuatkan. Malah bagus ya, malah bagus ya. Kalau di Mekah itu loh memang. Yang masih kacau itu Masjidil Haram. Tapi juga ada khusus untuk wanita itu ada. Nggih. Itu beda, pembahasan berbeda nggih, tetap dapat keistimewaan sama kalau di sana dalam nilai salatnya itu nggih. Sama yakni mendapatkan berapa itu? 100.000 salat dibanding masjid yang lain untuk di Masjidil Haram. Nek di masjid, yo dibanding di Musala Pak Harjito misalnya ngono. Terus atau nek di apa? Nek nang Madinah, maka berapa itu di Madinah? 1.000 kali. Kalau di Masjidil Aqsa itu 500 kali dalam satu hadis. Di hadis yang lain 250 kali. Ada dua pendapat untuk di Masjidil Aqsa. Mulanya Masjidil Aqsa itu kita doakan itu masjid ketiga miliknya umat Islam dari sisi barokahnya itu, dari sisi barokah. Dan Masjidil Aqsa itu besok tidak dimasuki Dajjal juga ya. Yang apa itu khusus masjidnya ya. Ulama mengatakan di sarahnya itu sekitar 400 meter persegi itu yang ada di Masjidil Aqsa itu tidak dimasuki dan Dajjal itu nanti. Sebelum ditutup. Sebelum ganti nggih. Ini begini ya, kalau mungkin survei mau membuktikan. Nggih. Kenapa bersemangat sholat berjamaah di masjid? Dia itu ya kepengen mendapatkan pahala 27 derajat. Iya, itu memang seperti itu. Iya. Sehingga dia daripada sholat di rumah, saya dapat 27 derajat karena persiapan sholat di masjid berjamaah pahalanya sekian. Terus yang kedua, kalau kita berikan argumentasi bahwa sebaik-baiknya sholat seorang perempuan itu di rumah, perempuan di rumah itu dapat pahala 27 derajat. Dia menanyakan dalilnya mana 27 derajat itu loh. Itu bukan masalah 27 derajatnya sebenarnya, masalah lebih baiknya. Lebih baik. Nanti kalau yang namanya lebih baik, jadi dia sholat sendirian di rumah, kata para ulama, itu lebih baik daripada dia jamaah di masjid. Tapi ketika dia di rumah berjamaah, maka dia mendapatkan lipat lagi. Maka pahalanya malah ngalah wong lanang sebenarnya. Kalau dia di rumah berjamaah itu. Maka di situ hadisnya umum yakni lebih baik dari dia sholat jamaah di masjid gitu loh. Saya teruskan karena dengan mendikan kalau di rumah pahalanya perempuan lebih banyak. Nah, itu berjamaah di rumah itu ini juga banyak pemikiran. Ada seperti ini. Seorang laki-laki itu kepala rumah tangga katakan. Dia tahu bahwa kewajiban sholat berjamaah itu di masjid. Tapi dia itu punya pemikiran bahwa istrinya atau ibunya yang di rumah, kalau kita tinggal di masjid dia tidak bisa berjamaah. Akhirnya dia berjamaah di rumah sebagai imam. Ya ini yang kita tanyakan. Terus? Yang laki-lakinya itu dapat pahala 27 derajat atau enggak? Terus hukumnya gimana kalau imam di rumah? Nah, tadi kan Ustaz menyebutkan bahwa kalau itu berjamaah pahalanya lebih tinggi lagi. Berjamaah itu kan apa itu yang imamnya itu perempuan sama perempuan atau ada lakinya dan sebagainya. Kalau di rumah ya perempuan sama perempuan, misalkan sama anaknya, sama saudaranya gitu. Kalau laki-laki yang mengimami sholat di rumah tidak datang di masjid, kalau dia tetangga masjid dia berdosa malah.
Kalau masalah sah, jamaahnya sah dapat 27 derajat, iya. Cuma dia dapat dosa, tidak datang ke masjid. Dapat 27 derajat. Iya, karena jamaah. Jamaah tapi kan di rumah. Bukan Sama saja. Dia tetap dapat pahala karena jamaah tadi. Sifatnya yang sifatnya umum. Karena apa? Dia tapi berdosa tidak datang ke masjid. Yang dapat 27 derajat itu adalah berjamaah di masjid. Bukan, bukan. Pokoknya secara umum berjamaah, baik di rumah maupun di masjid, ada pahala 27 derajat. Tapi bagi lelaki yang dia wajib datang ke masjid, dia berdosa tidak datang ke masjid itu. Antara pahala 27 derajat dengan dosanya besar mana? Duh, masalah itu kan Allah nanti yang menimbang. Yang jelas ketika dia wajib datang ke masjid, menurut kula tetap dosa besar dosanya gitu. Menurut kula karena dia wajib datang ke masjid. Yang jelas ada dosanya lah. Jangan seperti itu kita menimbang masalah nanti dosanya berapa, terus seimbangnya berapa. Karena nggak ada pada zaman sahabat Nabi berpikir seperti itu. Tadi saya masih meragukan. Sebentar karena pada zaman Nabi tidak ada yang berpikir seperti itu. Sahabat Nabi datang ke masjid tidak memikirkan, bojoku nomah gak jamaah, tidak ada seperti itu. Jadi ditinggal saja mereka pada sholat di rumah. Dan itu hanya was-was orang sekarang saja gitu. Sehingga para sahabat Nabi sudah paham betul bahwa istrinya sholat di rumah meskipun tidak berjamaah dapat lebih daripada dia datang ke masjid. Sehingga tidak ada was-was, wah bojoku gak jamaah, tidak ada. Makanya sahabat-sahabat Nabi tetap datang ke masjid, tidak memfikirkan jamaah atau tidaknya istrinya di rumah itu. Nah, itu pemahaman sahabat seperti itu. Jadi kita kembalikan seperti itu saja, was-was seperti itu ditinggalkan. Makanya ojo nomah ngimami jamaah di rumah karena dia berdosa tidak datang ke masjid. Adapun sholatnya tetap sah. Para ulama mengatakan baik dia jamaah maupun sendirian kan sholatnya sah. Kalau sholatnya sah otomatis pahalanya juga sah gitu. Yang 27 derajat iya. Rumah itu saya Iya tetap sah nih cara kula. Enggak, maksudnya kok dapat pahala 27. Ya dapat karena berjamaah. Sebagaimana orang-orang yang lain jamaah di rumah itu. Cuma dia berdosa itu. Karena wajib itu. Dalilnya umum, sholat jamaah itu lebih abdul daripada sholat sendirian. Dalilnya umum tadi gitu. Ada beberapa hadis menyebutkan di masjid. Lah nggih, dia terus berdosa gitu. Lah makanya jamaah itu gak harus di masjid. Orang yang safar kadang di lapangan juga jamaah gitu. Itu kan kadang terpaksa kan. Lah nggih. Maka pahalanya itu loh nggih, pahalanya insya Allah tetap nggih. Tetap dapat tapi berdosa itu. Dosanya dosa tidak datang ke masjid itu. Dosanya gak pakai wedi tapi dia oleh pahala 27 derajat. Enggak, itu sebenarnya bukan nggak wedi Pak, orang yang salah paham itu. Nah, karena dia khawatir istrinya itu nomah gak jamaah, kan eman saake. Kalau jenengan pengen seperti itu, solusinya sampean datang ke masjid jamaah, pulang ngimami istrinya di rumah. Itulah yang apa itu jenis bijaksana gitu. Jadi sampean datang ke masjid berjamaah, setelah itu pulang ngimami istrinya di rumah. Kalau seperti itu bisa. Kalau gadah sahabat yang bijaksana mempraktekkan seperti itu sehingga istrinya dapat pahala yang berlipat-lipat itu. Itu suaminya juga dapat pahala. Iya. Dapat toh. Iya. Jadi kanca kula iku enten sing ngoten, dadi budalne masjid jamaah, pulang dia ngimami istrinya di rumah. Ada. Itu dicontohkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yang dulu ikut jamaah Nabi, pulang ngimami kaumnya di rumah. Jadi sholat yang kedua nanti dihukumi sunnah. Sedangkan walaupun nggak berjamaah di rumah, pahalanya kan melebihi 27 derajat, kalau lebih baik di rumah. Kok masih seperti itu ya? Kenapa? Ya, maksudnya kok berjamaah di rumah istrinya, suaminya mengimami, tanpa berjamaah di rumah pun. Nah, tanpa berjamaah di rumah lebih afdol daripada ke masjid. Ketika berjamaah lebih lagi gitu loh, Pak. Ada nilai tambah lagi gitu. 27 lebih. Masa mboten paham jenengan? Ini masalah fikih. Jadi masalah fikih ini enggak ada dalil khusus untuk yang masalah fikih ini sehingga bisa terjadi perbedaan dan nanti kita bisa toleran dalam hal menentukan ini gitu. Karena masalah fikih enggak ada dalil khusus. Sing ada dalil khusus adalah wajibnya datang ke masjid, wajibnya jamaah di masjid bagi laki-laki. Karena fikih itu bertoleransi jadi nggak ada masalah dengan tangklet. Kalau jawab menurut kula seperti ini tidak ada masalah gitu. Jadi kita tetap tidak ada masalah. Itulah namanya nek wis model seperti ini toleransi gitu. Ben nggih? Yang jelas wanita lebih baik sholat di masjid tapi tidak di rumah tapi tidak dilarang datang ke masjid. Itu salah lambin ini. Kali 27. Enak. Wis lebih baik kali 27. Ya. Ben.
Ya kecuali tadi misalnya ono majelis taklim, ada tujuan lain, enggak ada masalah. Nah, jadi itu nanti pembahasannya lain lagi gitu. Nah, bon. Sekarang babu nawaqidil wudu. Bab tentang pembatal wudu. Jadi hal-hal yang membatalkan wudu itu terbagi menjadi dua kategori secara umum. Yang pertama adalah hadas yang membatalkan wudu dengan sendirinya. Ketika hadas pasti langsung batal. Yang kedua, sebab-sebab yang biasa diduga menimbulkan hadas. Diduga nggih. Sebab-sebab yang diduga menimbulkan hadas. Yang pertama nggih, hadas-hadas yang membatalkan wudu dengan sendirinya. Seperti apa? Seperti buang air besar, buang air kecil itu langsung batal dia. Yang kedua, kategorinya sebab-sebab yang biasa diduga menimbulkan hadas. Contohnya apa? Contohnya tidur. Itu diduga menimbulkan hadas karena tidur itu wika usah. Ya ini apa? Itu tali dubur itu terbuka. Sehingga ketika tidur itu kemungkinan besar dia kentut tidak tahu. Maka itu jenenge apa? Sebab-sebab yang biasa diduga menimbulkan hadas. Contohnya tidur, contohnya menyentuh perempuan, contohnya lagi menyentuh kemaluan itu sesuatu yang diduga menimbulkan hadas. Pembatalnya seperti itu. Yang memang langsung membatalkan diantaranya buang air besar, buang air kecil, sebagaimana di dalam surat Al-Maidah itu auja'adun minkum minal ghaid, dari tempang pembuangan air, atau walakin min ghaidin wa baulin wa naumin, yakni yang membatalkan itu ghaid, buang air besar, wa baulin, buang air kecil, itu juga langsung batal. Terus kemudian ada lagi contohnya keluar madhi keluar itu juga langsung batal. Sebagaimana sabda Nabi fil wudu, pada orang yang keluar madhi wajib wudu. Terus kemudian yang langsung batal keluar darah istihadah. Itu diantaranya. Sedangkan yang menjadi sebab yang diduga diantaranya tadi apa? Tidur atau pingsan, atau menyentuh kemaluan, atau menyentuh wanita. Terus ada lagi tambahan yakni makan daging unta, itu juga nanti membatalkan wudu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dene batake saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ngendika sinten Anas bin Malik. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala adi. Yang tadirunal isya hatta tahfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadduun. Akhrajahu Abu Daud wa sahahu Daruqutni wa asluhu fi Muslim. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi, ing atase mangsane Nabi Muhammad SAW, pada zaman Nabi Muhammad SAW. Karena ashabur adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, keliru nggih. Adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ala ahdihi, pada masa Nabi Muhammad SAW iku yang tadiruna nggih. Napa yang tadiruna itu? Menunggu, mereka menunggu nggih. Yang tadiruna itu makna asale bukan menunggu ya. Mengawasi kedatangan Nabi untuk sholat bersama, melihat. Jadi mulane melihat, malah dimaknani menunggu. Jadi melihat imamnya iku ngenteni imamnya teko gitu. Menunggu, dimaknani menunggu nih secara anu nggih. Yang tadiruna nggih. Menunggu para sahabat al-isya'a ing salat isya hatta tahfiqa sehingga ndoyong apa ru'usuhum pira-pira sirahe para sahabat, ngantek ndoyong, ngantek sentak-sentuk ngono. Tsumma yusalluna mongko nuli salat para sahabat wala yatawadduuna nggih. Hale ora padha wudu para sahabat. Dadi sahabat gak wudu. Ndonga ngantuk wis sentuk-sentuk tapi bareng Nabi teko langsung melok salat tanpa berwudu. Nggih, Jumatan biasanya yang ngantuk. Terus tapi bareng rata ini wong Jumatane akeh sing ngantuk nggih. Meneh adekan khotib iki kaya wong maca gremeng ngono wae sing Jumatan ngantuk. Berarti enggak membatalkan ini ya. Tidak membatalkan wudu. Walaupun tidur
Nah, maka itu nanti itulah namanya nanti itu ada jamak. Jadi hadis yang mengatakan tidur batalan wudhu dan hadis ini dijamak. Nah, mulanya pemahaman yang terbaik dari para ulama dijamak, digabungkan ya. Ada pemahamannya nantinya. Kompromi. Dikompromikan. Ya, sehingga nek berdasarkan dalil ini turu gak batal wudhu. Terus dalil liyane turu iku batal wudhu nggih. Kan ngono nanti sing siji pokoknya turu batal, siji ora batal padha duwe dalile kan. Nah, ternyata nanti digabung nanti bisa. Kalau dalil ini ada yang berpendapat tidur tapi dengan duduk enggak batal. Nah, nggih. Tidur dikompromikan. Terus dikompromikan ini. Kompromi. Kompromikan pembahasannya ngono. Itu padha-padha tapres. Kompromi. Jadi faedahnya yakni yang pertama faedah hadis ini adalah tidur sebentar dalam posisi duduk tidak membatalkan wudhu. Ini konteks hadisnya yakni secara dohir, secara dohir maknanya tetap tidur sebentar karena dalam rangka menunggu saja. Mergo nek tidur lama duduk otomatis rubuh, ini tanak gitu, otomatis rubuh. Tapi karena masih posisi duduk maka diartikan oleh para ulama tidur sebentar nggih. Tidur yang tidak nyenyak nggih. Cara wong bola sak glayaran. Maka nggih dalam posisi duduk tidur yang sebenarnya tidak membatalkan wudhu nggih. Terus kemudian faedah lagi yang kedua disunahkan mengakhirkan sholat isya dari awal waktunya. Ya, karena dalam Shahihain beliau berkata Nabi, itulah waktunya kalau saja aku tidak khawatir memberatkan umatku. Jadi Nabi pernah mengakhirkan sampai sahabat ini ngantuk itu. Ya ini cara ning kene nek kula perkirakan sekitar jam 10-11 gitu. Ngenteni mulai bar maghrib apa menjelang isya itu ngenteni ngantuk para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhir salat isya niku akhir salat isya itu yang qaul yang paling kuat pertengahan malam. Ada hadisnya yang paling kuat nih. Terus kemudian faedahnya lagi adanya semangat para sahabat nih, untuk tetap di masjid menunggu sholat dan semangat mereka dalam memperoleh keutamaan menunggu sholat nih. Sampai selama menunggu sholat itu dapat pahala. Nih. Selama menunggu sholat itu dapat pahala nih. Rasulullah SAW nanti dawuh la yazalu ahadukum fi sholatin madamati sholatu tahbisuhu. Jadi senantiasa seseorang itu di dalam salat sampai jongok lah ngenteni sholat dihitung sholat oleh Allah Subhanahu wa taala pahala sholat ini sahabat tahu jadi ngenteni. Terus kemudian faedah lagi diperbolehkan mengantuk atau tidur dalam masjid. Di samping hadis ini adalah hadis tentang Sayyidina Ali tidur di masjid, boleh tidur di masjid. Apalagi di saat menunggu sholat, boleh sampean tidur menunggu sholat itu di masjid. Nah, kalau takok perbedaan nggih di antara perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini nggih, terbagi menjadi 3 nggih. Bahkan 4 pendapat nggih. Pendapat pertama nggih, sebagian ulama mengatakan bahwa tidur nggih baik sebentar maupun lama membatalkan wudhu. Itu ulama nggih, pendapat ulama nggih. Belum sing kula kuwatake, mungkin enten sing lebih kuat nggih. Jadi tidur sebentar maupun banyak membatalkan wudhu nggih. Alasannya apa? Adalah tidur itu sudah merupakan hadas yang membatalkan wudhu nggih. Yakni akal hilang sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Ahmad yakni apa walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Jenenge itu turu itu membatalkan wudhu. Maka ulama ini berpendapat membatalkan wudhu. Terus dasarnya mana yakni al ainu wika usahi. Mata itu pengikat dubur. Pengikat tali dubur. Faman nama fal yatawaddo, barang siapa tidur maka hendaklah dia wudhu. Makanya ulama pendapat pertama pokoknya asal turu batal gitu. Nah. Tapi kan ono hadis iki. Nah, iku masalahnya. Nah iya. Terus kemudian sebagian lagi berpendapat bahwa tidur baik sebentar ataupun lama tidak membatalkan wudhu. Ono iku lah. Tapi ki aja melok sing iki, ono hadise batal kok. Oh. Jadi
sebentar ataupun lama tidak membatalkan wudhu selama nggih tidak diyakini adanya hadas yang keluar. Iya, yakin mau turu. Iya, ono sing ngono. Iki hanya pendapat lho nggih, jangan diikuti sing model ngeten iki nggih. Karena tidur itu bukan hadas menurut mereka, yakni apa itu tidur itu adalah nggih perantara yang diduga menjadi tempat keluarnya hadas, yang diduga saja, tapi nek yakin bener gak ngentut turulah yo gak batal ngoten enten sing ngoten nggih. Dan ora krasa nggih. Terus enten malih nggih sing penting nggih yakni mayoritas nggih jumhur ulama, tadi sebagian ulama nggih. Jumhur ulama berpendapat bahwa tidur yang lama dan berat meskipun duduk nggih membatalkan wudhu. Sedangkan tidur ringan tidak membatalkan wudhu. Jadi sampean buklah sak glayaran tok tidak membatalkan wudhu. Di ibaratnya beku iki bukan masalahnya bukan duduk dan tidak duduk. Jadi orang yang mengatakan duduk termasuk Syafi'iyah mengatakan nek tidur sambil duduk tidak membatalkan wudhu karena apa? Mereka logikanya wong nek duduk itu orang arah ngentut kebunton kan ngoten. Nah, jadi orang yang tidur dalam masih posisi duduknya tidak berubah itu syaratnya. Moga dhek nek apa iku al ainu wika usahi kan mata apa pengikat dubur, tapi kan duburnya ditekan be duduk. Nah, nanti ini tidak memungkinkan untuk kentut. Maka mereka nek tidur sambil duduk meskipun tanek nggih, asal tidak berubah dari tempat duduknya maka tidak batal. Itu ada yang berbeda seperti itu yakni Syafi'iyah nggih. Tapi nek kula mboten meroki sing niku. Kula melok ini apa? Mayoritas ulama yakni apa? Tidur sebentar tidak membatalkan wudhu baik duduk maupun tidak. Cara buk sak glayaran tok ngoten niku. Ngene ngono iku lang tangi iku tidak membatalkan wudhu nggih. Tapi nek tidur nyenyak membatalkan wudhu. Kula nderek sing niku mawon. Nah, maka memangkan pendapatnya memang yo bagus juga pendapat itu duduk yang masih di tempatnya. Maka kemungkinan ketertekan kan. Mes yo taline diucul tapi tertekan. Dadi gak iso ngentut kan ngoten ya. Ya maka iku mangkan termasuk bagian apa iku pembatal wudhu sing diduga kuat nggih menimbulkan hadas, diduga kuat menimbulkan hadas gitu. Jadi pendapat mayoritas yang paling kuat adalah pendapat mayoritas karena menggabungkan dua dalil. Yang pertama tidur disamakan batalnya dengan buang hajat. Yang kedua hadis sahabat yang tidur sambil duduk dianggap sebagai tidur ringan. Jadi tidak membahas duduknya, tapi membahas tidur ringan gitu. Masih ada waktu? Masih. Dilanjut dulu. Kenapa? Tadi disampaikan bahwasanya yang membatalkan antara lain memegang kemaluan. Nggih. Dalam hal ini memegang kemaluan itu secara langsung atau tidak langsung? Itu pendapat para ulama secara langsung. Nanti itu ada pembahasannya setelah ini ya. Ini hadis keberapa itu? Hadis keberapa? Ada itu nanti. Insya Allah nanti diterangkan detail. Insya Allah diterangkan detail nanti apa itu di dalam hadisnya ada gitu. Nanti diterangkan gitu. Sedangkan ada hadis yang lain bahwa kemaluan itu bagian dari. Nah itu nanti berfungsi lagi yakni menggabungkan dua dalil gitu. Iya memang ulama itu begini, hadis itu asal masih bisa dijadikan satu maka dijadikan satu. Tapi memang hadis itu sebenarnya ketika berbeda, hadis itu ketika berbeda biasanya memang bisa dijadikan satu, dijamak. Asal bukan hadis yang sudah dimansuh, dihapus. Itu bisa digabungkan sebenarnya. Kok kita belum bisa menggabungkan, kita saja akalnya sing urung tok sebenarnya seperti itu nggih. Sebenarnya karena kita tidak boleh menolak hadis sebenarnya kalau hadis itu sahih dan tidak dimansuh gitu. Mulane ojo kok batal gak batal ora ngono. Ora ngono, iku engko lantok nggih. Dilanjut dulu. Ya, karena itu juga khilaf para ulama ya. Dilanjut sampai
Bukan. Nggih sampai wakaf, yakni sampai dia bisa berhenti di situ, kemudian sebaiknya berwudu lagi gitu. Sebaiknya nggih, itu anjuran saja nggih. Itu ada perbedaan ulama yang banyak itu. Ada yang tidak membahas apa-apa. Karena Nabi Muhammad SAW juga selalu berzikir nggih di dalam kehidupannya itu. Mohon ditambahi satu hadis nggih. Muga wis dalu nggih. Hadis yang cepat nanti bisa diterangkan kemudian insyaallah. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, ja'at Fatimah bintu Abi Hubais. Ja'at teko sapa Fatimah bintu Abi Hubais, Fatimah bintu Abi Hubais. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat mongko ngendika sinten Fatimah, ya Rasulullah, ini imra'atun ustahadu. Ini satu mengsun iku imra'atun wong wedok ustahadu nggih. Kang kena istihadah nggih. Fala adhuru mongko ora suci. Ya ini dia merasa tidak suci, mergo istihadoe keluar terus. Afa ada usolah, apakah nggih boleh aku meninggalkan salat ngoten. Kala matur sinten Nabi la ora oleh. Jadi wong istihadah keluar darah asal bukan darah haid tetap harus melakukan salat. Innama dzalika innama angin dzalika uta mengkono-mengkono istihadah iku irkun nggih. Geteh kang metu sangka otot, yakni geteh penyakit walaysa bihaidin, tidaklah itu merupakan haid. Faida akbalat mongko ing dalem nalikane teko apa haidotuki haid ira fadai mongko ninggalo sira asolata ing salat. Ini pernah tak terangkan kemarin nggih. Wa idza barat lan ing dalem nalikane mungkur mampet apa haid fagsili mongko mbasuh sira angki saking sira adama ing getih tsumma sholli mongko nuli salat sapa sirane. Riwayat liyane nek haid selesai mandi kemudian nek masih keluar darah darah istihadah dibasuh, kemudian disumpet, kemudian salat. Muttafaqun alaih. Walil Bukhari lan niku kedue Imam Bukhari tsumma tawaddu'i mongko nuli wudu sapa sira wadon likuli salatin kedue saben-saben salat. Kemudian wudu setiap kali salat. Dadi wong sing istihadah terus metu terus iku wudunya setiap kali salat. Setiap kali salat dibersihkan, disumpeli terus wudu. Itu setiap kali salat nggih. Wajib wudu kan itu menunjukkan bahwa istihadah itu membatalkan wudu. Itu nanti hukumnya sama dengan wong beser ngerti. Misalnya pipise metu terus gak krasa ngono kan enten penyakit ngoten niku. Nah, itu masuke dia wajib disumpet terus kemudian wudu setiap kali arep salat beser utawa kentut terus. Nah, itu juga dia tetap mesti kentut gak masalah, dia wudu kemudian sholat. Engko ape sholat wudu neh gitu. Nah, itu termasuk posisi-posisi darurat sama hukumnya dengan ini gitu. Yo nek ngentut yo gak ono disumpet. Enggak ono disumpet nek ngentut. Masalahe entut itu kan angin. Nah nek pipis gak apa sumpet ya najis nek marik-marik gitu maksudnya kan seperti itu. Patang dulu kencing gitu. Isolasi. Anu dak rumah sakit sing anu kantong kencing. Oh nek jenengan to. Nek itu kan pembalut kan itu. Ya pempesan kan saged. Lanang pesan pempes juga. Nah, ya pempes kan saged. Nah, pempes kan ada sekarang ya. Tujuannya biar najis itu tidak kemana-mana, tidak berada di tempat-tempat sholat itu. Jadi dia posisi darurat tetap sah sholatnya, ngoten nggih. Dibuang, salat dibuang, salat lagi. Salat dibuang. Nggih. Jadi ini termasuk dalil bahwa sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan membatalkan wudu nggih. Di antaranya ya itu tadi buang air besar, air kecil atau apa mau mandi kemudian istihadah. Jadi segala sesuatu yang keluar membatalkan wudu. Ya, meskipun misalnya tidak najis. Contohnya misalnya apa? Mani, ya, itu juga batal wudu. Janganan wudu, malah dia wajib mandi gitu kan. Nah. Istiqato kan batas waktunya. Istihadah. Yang dibatas, yang disebut istiqato. Kenapa? Ada batasan waktu. Istihadah tidak ada batasan waktu. Istihadah itu penyakit. Nek mampet berarti mari. Jadi termasuk sepakan setan dari urat. Jadi itu termasuk nek pengen gak istihadah insyaallah banyak-banyak berzikir, diobati dengan zikir. Itu termasuk gangguan setan. Jadi itu penyakit itu, istihadah itu. Jadi dia istihadah misalnya sampai 20 hari ya tetap dia sholat.
Tapi ketika arep sholat harus berwudu nggih. Jadi kemarin kita sudah jelaskan nggih, termasuk istihadah ciri-cirine, termasuk haid itu darahnya hitam, kental, dan mungkin ada tambahan panas nggih. Haid ada batas waktu. Ada batas waktu. Nek istihadah warnanya merah cerah nggih, encer, tidak berbau, bau anu biasa, bau darah biasa. Maka itu adalah penyakit. Dan ini para dokter sebenarnya nek ana wong istihadah lama itu khawatir karena itu bahaya penyakit memang itu. Tidak batal. Tidak batal. Bisa, karena itu waktunya luas untuk dzikir pagi. Misalnya mulai dari bar subuh sampai waktu duha masih bisa itu. Nggih. Di jeda bisa nggih. Nggih, mboten apa bisa itu. Dzikir pagi itu waktunya panjang nggih. Pagi itu waktunya panjang nggih. Dzikir sore juga seperti itu nggih. Mulai habis asar sampai habis maghrib masih dihitung dzikir sore itu. Ya, bolehnya masih boleh, cuma yang dimaksud itu sebenarnya habis asar, habis maghrib itu. Ya, nek bolehnya tetap boleh karena itu dzikir itu sifatnya umum juga, termasuk di dzikir pagi sore ada a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, itu dibaca juga umum juga, dibaca kapan saja boleh. Nggih. 3 kali. Nggih. Iya, memang itu. Langsung dilanjutkan bisa. Bisa. Ya, langsung dilanjutkan. Tapi sebaiknya dzikir salatnya diselesaikan dulu. Ya, ini ada tasbih, tahmid, tahlil itu diselesaikan dulu. Nah. Atau sampean langsung dzikir sore sebenarnya juga boleh, tapi sampean kehilangan dzikir setelah salat itu. Kehilangan gitu. Nggih. Nggih. Nah, lah ya subuh sama maghrib itu karena diikutkan dzikir sore. Iya, habis asar memang 3 kali yang disunahkan. Hah? 3 kali. Nggih. Habis asar sampai sama habis subuh itu alih kelasnya 3 kali. Yang dimaksud dzikir petang kan asar tuh, habis asar. Iya. Maghrib. Lah iya ada juga yang mengatakan habis maghrib itu. Tapi yang kuat memang habis asar gitu. Jadi nek kula habis asar langsung dzikir sore biasanya. Cuma nek kaya ngene iki mang mokur sing dzikir sorene mokur ayat kursi ambekan Al-Falaq An-Nas 3 kali saja, yang lainnya belum. Nanti dikodok kalau sudah sampai rumah itu. Ya karena kan ada udzur, boleh itu kalau ada udzurnya. Nanti insya Allah habis maghrib kita baca gitu. Sebagiannya nggak hafal Pak masalah itu. Bon nggih. Jadi masalah haid sudah kita terangkan kemarin nggih. Yani haid itu istihadah, istihadah tidak mencegah pelaksanaan ibadah nggih. Nah, di antaranya nggih. Sehingga orang istihadah menurut kula niku ketika sampean ternyata istihadah itu lama, segeralah diobati nggih. Minimal obatnya itu dzikir nggih, ditujukan untuk mengobati tersebut karena itu penyakit dari setan nggih. Jadi banyak-banyak berzikir untuk mengobati istihadah tersebut ngoten nggih. Wallahu taala alam. Mohon nggih samanten mawon. Nggih samanten mawon, semoga kajian sedikit ini untuk pembahasan kelanjutannya masih banyak nggih. Semoga pembahasan ini bermanfaat, berfaedah nggih, dan tidak lupa nggih kita ingatkan kembali, mari kita doakan saudara-saudara kita yang mendapatkan bencana ya, terutama mereka yang ada di Palestina. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.